Salam, selamat pagi, salam sehat. Pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui ayat harian yang telah disediakan gereja kita KBP adalah yang tertulis dalam Matius 25 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dalam bahasa Batak Toba disebutkan demikian. Dungi alusan ni rajai mana sida. Situtudo hatakot tuhamu. Nasa nabi nahemuna tusada siananggiku akan amek meton. Natuau doi diwaik kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya penghakiman nantinya pasti akan dilaksanakan. Sebagaimana yang dikatakan Yesus. Ketika penghakiman itu akan terjadi, disitulah dipisahkan domba yang jantan dan domba yang betina. Artinya, memisahkan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengacu pada ayat bacaan hari ini menunjukkan supaya kita menunjukkan cinta kasih kita kepada seseorang tanpa melihat siapa dia. Dinamika berbagi kasih kepada banyak orang supaya semakin banyak yang rela mempersembahkan hidupnya kepada Yesus. Adapun sikap pribadi kita untuk berbagi kasih yang perlu diupayakan adalah antara lain. Yang pertama, mulailah rela berbagi dari yang kita miliki sekarang. Disinilah kita diajarkan untuk merelakan hati, mau mempersembahkan milik kita kepada Tuhan. Yang kedua, bukalah hati kita dengan rela berbagi harta, talenta, sukacita kepada banyak orang, tidak pilih kasih, tetapi penuh dengan belas kasihan. Saudara, disinilah kita diajarkan cinta kasih yang universal. Yang dikatakan Yesus salah seorang dari yang paling hina ini. Dan yang ketiga, percayalah dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Disinilah kita semakin diyakinkan akan menyelenggarakan yang baik dan bisa menyempurnakan dan pasti membuat indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun dasar kita untuk memiliki hati yang bijak, berbuat kebaikan yang universal itu adalah iman kita harus selalu diasah agar memiliki kesadaran dan melihat bahkan mendengar karya agung Allah supaya kita semakin mampu peduli kepada orang lain. Yang berikut, mata penglihatan dan telinga pendengaran kita juga harus senantiasa kita asah agar dimampukan untuk melihat dan mendengar karya-karya agung, dan akan kita terapkan kepada banyak saudara-saudara Tuhan yang masih membutuhkan uluran tangan di dunia ini. Di sinilah kita diajak juga untuk menjaga selalu kesucian hati kita, jiwa kita, akal budi kita, agar itu bisa kita pakai menjadi teladan dan mendatangkan berkat bagi orang lain. Yesus berkata, ketika kita melakukan sesuatu kepada seorang dari saudaraku, maka kepada seorang dari saudaraku, maka senantiasa kita adalah berbuat sama seperti kepada Yesus.
Ketika kita mengasihi orang lain, artinya kita mengasihi Yesus. Ketika kita menganiaya orang lain, artinya kita menganiaya Yesus. Ayat ini mengajarkan kita pola pikir yang baru. Bagaimana tindakan kita seharusnya terhadap orang lain. Jika Anda mencintai Yesus, tunjukkanlah cinta kasih Yesus kepada orang lain. Saudaraku, jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kita. Dia telah memberikan dirinya menjadi tebusan dosa-dosa kita. Salam kasih dan damai Kristus yang selalu menyertai kita di masa COVID ini. Supaya kita dapat menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan kasih. Melalui doa, melalui pemberian, melalui semangat, bahkan hal yang bisa kita teladani dari Kristus yang selalu mengasihi kita. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan melalui firman Tuhan yang kita terima hari ini, kita selalu dipakai Tuhan untuk berbuat kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kami yakini selalu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang selalu kami terima setiap pagi. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan menyerahkan segala aktivitas kami. Dalam satu hari ini, kiranya Tuhan selalu memberkati kami dalam pekerjaan kami. Apapun pekerjaan kami setiap hari, Tuhan bimbing, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati kami. Pada hari ini, di ibadah pagi ini kami juga berdoa kepada Tuhan. Dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Padang ini. Terkhususnya Tuhan anggota jemaat HKBP Padang ini. Para hamba-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan juga Tuhan akan berkenan mengulurkan tangan-Mu kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Jika mereka Tuhan sekarang dirawat di rumah sakit atau isoman, Tuhan juga mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka agar mereka Tuhan pakai, agar mereka Tuhan berkati, terlindung dari penyakit yang kami takutkan di saat ini. Tuhan kuatkan imannya, Tuhan kuatkan pengharapannya, Tuhan mampukan mereka melawan segala sakit penyakit itu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Dan di setiap aktivitas kami pada hari ini, berkati kami Tuhan. Agar dengan berkat Tuhan kami dapat Tuhan pakai di pekerjaan kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.